Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang soal-soal kesebangunan. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Soal yang pertama, tentukan panjang CD pada gambar di bawah ini. Oke, perhatikan gambar segitiga kita kali ini. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, itu kan sebenarnya terdapat dua buah segitiga. Ada segitiga yang besar, yaitu ABC. Lalu ada juga segitiga yang kecil, CDE. Nah, sekarang kita diminta untuk menghitung panjang CD. Bagaimana caranya? Ini sangat mudah sekali. Perhatikan langkah-langkahnya. Panjang CD. Sini kita tulis, perhatikan CD perhatikan garis yang bersesuaian dengan CD. Pada gambar segitiga yang sebelah sini. Mana yang bersesuaian? Tentunya itu AC. Maka ini per AC. Sama dengan, perhatikan, yang kita ambil tadi segitiga kecil per segitiga besar. Maka sekarang perhatikan, dari kedua gambar ini, perhatikan sisi yang bersesuaian yang sudah diketahui panjangnya. Tentunya alas segitiga ini. Oke, perhatikan. Alas segitiga yang kecil, yaitu DE per AB. Nah, kemarin ada yang menanyakan, kenapa tidak AB per DE? Nah, perhatikan, kebetulan di sebelah sini, itu kan CD per AC. Segitiga kecil per segitiga yang besar. Nah, di sini juga harus seperti itu. DE, segitiga yang kecil, per AB, segitiga yang besar. Itu dia. Oke? Di atas segitiga kecil, di bawah segitiga besar. Begitu juga yang sebelah sini, segitiga kecil per segitiga yang besar. Lanjut, CD. Tetap, karena ini akan kita cari. Per di bawahnya, panjang AC. AC, kalau kita lihat pada gambar di sini, ini kan nilainya sama dengan 4. Oke. Ditambah dengan CD. Sama dengan DE-nya 8 per AB-nya 12. Nah, sekarang kita kali silang. CD kali 12 hasilnya 12 CD. Oke. Lalu sama dengan 8 dikali dengan 4 ditambah CD. Lanjut. 12 CD sama dengan 8 kali 4 hasilnya 32. Lalu ditambah 8 kali CD hasilnya 8 CD. Sekarang kita sambung di sebelahnya. Nah, setiap yang ada CD-nya sekarang kita pindahkan ke sebelah kiri. Oke. 12 CD. Lalu positif 8 CD pindah ruas ke kiri jadinya negatif 8 CD. Sama dengan 32. 12 CD dikurang 8 CD hasilnya 4 CD. Sama dengan 32. Maka CD saja itu sama dengan 32 per 4 yang berasal dari depan sini. Dan 32 dibagi 4 kita peroleh hasilnya 8. Dengan satuannya di sini apa? Yaitu cm. Maka jawabannya ataupun panjang dari CD yaitu 8 cm. Nah, ini dia jawaban untuk contoh soal yang pertama. Lanjut, sekarang kita masuk ke contoh soal yang nomor 2. Tentukan panjang BD pada gambar di bawah ini. Oke, perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Ini juga sangat mudah sekali. Kalau kita lihat di sini, sebenarnya gambar segitiga ini terdapat dua buah segitiga. Ya, dua buah segitiga yang sebangun.
di mana ada segitiga yang besar yaitu ABC dan juga segitiga yang kecil ADE. Sekarang kita akan menghitung panjang BD. Ini dia. Oke, nah perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Ini juga sangat mudah sekali. Perhatikan posisi garis BD ini. Letaknya di mana? Tentunya di garis AB. Ya kan? Maka sini kita tulis, perhatikan AB per. Nah, mana garis yang bersesuaian dengan garis AB? Yaitu tentunya adalah AD. Sama dengan selanjutnya, perhatikan sisi yang bersesuaian yang sudah diketahui panjangnya. Tentunya BC dan DE. BC per DE. Sekarang, tinggal kita ganti saja angkanya sini. Perhatikan, untuk AB. AB itu kan sama nilainya dengan 6 ditambah dengan BD. Maka sini untuk AB kita ganti menjadi 6 ditambah BD. Per di bawahnya AD. Untuk panjang AD sini sudah diketahui yaitu 6 cm. Sama dengan BC. BC-nya di sini yaitu 20 per DE yaitu 8. Sekarang tinggal kita kali silang. Perhatikan caranya. 8 kita kali silang dengan 6 ditambah BD sama dengan, lalu kita kali silang lagi 20 dikali 6. Kita peroleh hasilnya 120. Kita sambung di sebelahnya. 8 kali 6 hasilnya 48. Ditambah 8 kali BD hasilnya 8 BD. Sama dengan 120. 8 BD sama dengan 120. Lalu perhatikan positif 48 pindah ruas ke kanan jadinya negatif 48. 8 BD sama dengan 120 dikurang 48. Itu kita peroleh hasilnya 72. Maka BD saja itu sama dengan 72 per 8 yang berasal dari depan sini. Dan 72 dibagi 8 kita peroleh hasilnya 9 dengan satuannya di sini yaitu cm. Nah, ini dia panjang BD untuk soal kita kali ini yaitu 9 cm. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Oke, lanjut ke soal selanjutnya, soal yang nomor 3. Tentukan panjang AB pada gambar di bawah ini. Oke, untuk panjang AB ini akan kita cari. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan terdapat dua buah segitiga yang sebangun. Pertama, ada segitiga yang besar, ACE, dan juga ada segitiga kecil, BCD. Nah, kita akan menghitung panjang AB. Perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Untuk garis AB, itu letaknya di mana? Tentunya di garis AC. Ya kan? Di garis AC. Maka di sini kita tulis AC per. Perhatikan, sisi yang bersesuaian dengan garis AC. Tentunya yaitu BC. Maka sini per BC. Sama dengan, perhatikan, segitiga besar AC per segitiga kecil BC. Maka di sebelah sini juga harus segitiga besar per segitiga yang kecil. Oke? Nah, perhatikan sisi yang bersesuaian yang sudah diketahui panjangnya. Tentunya yaitu panjang yang miring ini, AE dan BD. Maka di sini kita tulis AE per BD. Untuk AC, perhatikan AC. Ini kan panjangnya sama dengan, perhatikan, 8 ditambah dengan AB. Ya kan? 8 ditambah AB.
per di bawahnya BC sudah diketahui yaitu 8 sama dengan AE. AE-nya 6 per BD-nya 4. Sekarang kita kali silang. 4 dikali dengan 8 ditambah AB sama dengan 6 kali 8 hasilnya 48. Lanjut. 48 hasilnya 32. Lalu ditambah 4 kali AB hasilnya 4AB sama dengan 48. Sekarang kita sambung di sebelahnya. Oke, perhatikan kelanjutannya. 4AB sama dengan 48. Lalu perhatikan positif 32. Pindah ruas ke kanan jadi negatif 32. 4AB sama dengan 48 dikurang 32 kita peroleh hasilnya 16. Maka AB itu sama dengan 16 per 4 yang berasal dari depan sini. Sama dengan 16 dibagi 4 kita peroleh hasilnya 4 dengan satuannya cm. Dan inilah dia panjang AB untuk soal kita kali ini yaitu 4 cm. Lanjut lagi ke soal selanjutnya, soal yang nomor 4. Tentukan panjang DE pada gambar kita di bawah ini. Panjang DE. Nah, ini ya kan kita cari. Nah, perhatikan di sini. Sebenarnya gambar ini itu terdapat dua buah segitiga yang sebangun. Di mana segitiganya yaitu yang pertama ada segitiga yang besar ABC yang besar ini, lalu ada juga segitiga yang kecil yaitu CDE. Nah, gambarnya ini posisi titiknya harus pas atau betul. Perhatikan ujungnya sini C. Lalu perhatikan lagi yang letak siku-sikunya, yang besar pada A, yang kecil pada E. Nah, ini gambarnya harus betul letak posisi titiknya. Oke? Nah, kalau posisinya sudah betul, baru kita bisa mencari panjang DE ini. Ya kan? Perhatikan caranya. DE perhatikan sisi yang bersesuaian dengan DE pada gambar segitiga yang sebelah sini. Mana yang bersesuaian? Tentunya yaitu AB. Maka sini per AB. Perhatikan, DE segitiga kecil per segitiga yang besar. Maka di sebelah sini juga harus segitiga kecil per segitiga yang besar. Sekarang perhatikan sisi yang bersesuaian yang sudah diketahui panjangnya. Tentunya ada CE dan CA. Maka sini kita tulis CE per CA. DE ini yang akan kita cari berarti tetap per AB. AB-nya 9 sama dengan CE. CE sudah ada yaitu 8 per CA-nya 12. Kita sambung di sebelahnya. Sekarang tinggal kita kali silang saja. Perhatikan. DE kali 12 hasilnya 12 DE. Sama dengan 8 kali 9 hasilnya 48. Maka DE saja itu sama dengan 89 berapa? 72. Maaf ya, bukan 48 tapi 72. Sorry, salah tulis tadi. 72. Maka DE sama dengan 72 per 12 yang berasal dari depan sini. Dan 72 dibagi 12 itu kita peroleh hasilnya 6 dengan satuannya cm. Maka panjang DE untuk gambar kita kali ini yaitu 6 cm. Ini dia jawabannya. Oke, lanjut lagi ke soal selanjutnya. Kita masuk ke soal yang nomor 5. Tentukan panjang CD pada gambar di bawah ini. CD. Nah, ini dia CD yang akan kita cari. Nah, sebenarnya gambar ini itu terdapat dua buah segitiga yang sebangun. Pertama ada segitiga yang besar yaitu CDE. Lalu ada lagi segitiga yang kecil ABC. Nah, kita diminta untuk menghitung panjang CD ini. Nah, cara penyelesaiannya sama dengan soal-soal yang tadi. Perhatikan. CD yang akan kita cari
CD per. Perhatikan sisi yang bersesuaian dengan garis CD ini. Tentunya yaitu CB atau BC. Sama dengan sekarang perhatikan lagi sisi yang bersesuaian yang sudah diketahui panjangnya. Tentunya yang tegak ini, ya kan? ED per AB. ED per AB. Untuk CD tetap karena ini akan kita cari per BC. BC-nya sudah diketahui yaitu 8 sama dengan ED. ED-nya juga sudah diketahui yaitu 18. Lalu AB. AB-nya 6. Sekarang tinggal kita kali silang. CD kali 6 hasilnya 6 CD. Atau boleh juga tidak kali silang, perhatikan cara penyelesaiannya. CD sama dengan, langsung saja di sini, 18 kita kali dengan 8. Oke. Per di bawahnya 6. Sama dengan, perhatikan, 18 dibagi 6 kan hasilnya 3. Maka, untuk panjang CD tinggal kita kalikan saja. 3 yang berasal dari sini. Oke. Kita kalikan dengan 8. Dan 3 kali 8 kita peroleh hasilnya 24. Dengan satuannya di sini yaitu cm. Nah, ini dia panjang CD pada gambar kita kali ini. Oke, biar benar-benar paham, sekarang kita masuk ke soal selanjutnya, yaitu soal yang nomor 6. Nah, soal seperti ini yang paling sering muncul atau keluar pada saat latihan, ulangan, maupun ujian. Yaitu menghitung panjang BF yang di bawah ini. Nah, perhatikan langkah-langkah ataupun cara penyelesaiannya. Kalau kita lihat di sini, ini kan terdapat beberapa segitiga yang sebangun. Nah, kita boleh mengambil, perhatikan cara mencari panjang BF ini. Kita boleh mengambil segitiga BEF yang kecil ini dengan segitiga yang besar, ABC. Atau boleh juga cukup sama-sama mengambil segitiga yang kecil, BEF dengan segitiga CDE. Sekarang yang kita ambil cukup segitiga yang kecil saja, yaitu CDE yang di atas ini dan juga segitiga yang kecil yang di bawah, BEF. Kita akan menghitung panjang BF. Cara penyelesaiannya sama dengan soal-soal yang tadi. Perhatikan. BF yang akan kita cari per. Perhatikan segitiga yang di sebelah ini yang bersesuaian dengan garis BF. Jadi yang mana? Yaitu tentunya DE. Sekarang, perhatikan sisi yang bersesuaian yang sudah diketahui panjang sisinya. Yaitu yang mereng sebelah sini. Ingat tadi ya, BF itu segitiga yang besar ini per segitiga yang kecil. Maka di sebelah sini juga harus segitiga besar per segitiga yang kecil. Maka yang besar terlebih dahulu kita tulis EF per CD. Lanjut, BF yang akan kita cari berarti tetap BF per DE yaitu 4, lalu sama dengan EF. EF-nya 12, lalu CD. CD-nya 4. Lanjut, BF sama dengan di sini panjang DE bukan 4, akan tetapi 6. Oke, di sini salah tulis ya, 6. Seharusnya 6, bukan 4. Oke, 6. Maka DE sini kita ganti dengan angka 6. DE-nya kita ganti dengan angka 6. Oke, maaf tadi ya, salah tulis. Maka BF sama dengan 12, kita kalikan dengan 6 per di bawahnya 4. Sama dengan, biar mudah perhatikan, 12 dibagi 4 kita peroleh hasilnya 3. Maka sini yang tinggal yaitu 3 dikali 6. Dan 3 kali 6 hasilnya 18 dengan satuannya cm. Nah, seperti inilah dia cara untuk menghitung panjang BF pada gambar kita kali ini. Lanjut lagi ke soal yang nomor 7. Tentukan panjang DE. DE ya. DE pada gambar di bawah ini. Perhatikan.
Ini ada beberapa cara untuk menyelesaikan soal seperti ini. Cara yang pertama itu dengan cara menarik garis bantu dari titik C ini ke bawah. Oke? Yang garisnya sejajar dengan garis AD ini. Atau boleh juga dengan cara menggunakan rumus. Di mana rumus yang digunakan yaitu EF sama dengan CD dikali AE ditambah AB dikali DE per AE ditambah DE. Perhatikan letak ataupun posisi dari garis-garis ini. EF. EF itu merupakan garis yang berada di tengah sini. Oke, sama dengan CD, garis yang di atas, dikali dengan AE. Lalu ditambah AB yang di bawah sini, dikalikan dengan DE. Per di bawahnya AE ditambah DE. Lanjut perhatikan. Untuk EF sudah diketahui panjangnya di sini yaitu 22. Oke, sama dengan CD yaitu di sini 18. Lalu dikali AE yaitu 5. Lalu ditambah AB di sini pada gambar kita kali ini yaitu 27. Lalu dikali DE. DE ini yang akan kita cari, berarti dia tetap DE. Per di bawahnya AE, AE-nya 5, ditambah DE-nya tetap, karena ini yang kita cari. Selanjutnya, kita kali silang. Oke, kita kali silang. 22 dikali dengan 5 ditambah DE. Sama dengan 18 dikali 5. Itu kita peroleh hasilnya 90. Ditambah 27 kali DE hasilnya 27 DE. Lanjut. Sekarang kita kalikan angka yang di luar ini satu persatu ke angka di dalam kurung. 22 kali 5 kita peroleh hasilnya 110. Lalu ditambah 22 DE. 22 dikali DE itu hasilnya 22 DE. Sama dengan 90 ditambah 27 DE. Nah, sekarang kita kelompokkan yang sejenis. Setiap yang ada DE-nya kita pindahkan ke sebelah kiri, sedangkan yang angka saja kita pindahkan ke sebelah kanan. Perhatikan. 22 DE. Lalu perhatikan, positif 27 DE pindah ruas ke kiri jadinya negatif 27 DE. Sama dengan 90. Lalu 110 pindah ruas ke kanan jadinya negatif 110. 22 DE dikurang 27 DE. Itu kita peroleh hasilnya negatif 5 DE. Sama dengan 90 dikurang 110 hasilnya negatif 20. Maka DE saja itu sama dengan negatif 20 per di bawahnya negatif 5. Sama dengan negatif dibagi negatif hasilnya positif. 20 dibagi 5 hasilnya 4. Dengan satuan yang digunakan di sini yaitu cm. Maka kita peroleh panjang DE, oke, yaitu 4 cm. Ini dia jawabannya. Lanjut, sekarang kita masuk ke contoh soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini. Soal yang nomor 8. Sebuah karton berukuran panjang 40 cm dan lebar 60 cm. Dani menempelkan sebuah foto pada karton tersebut sehingga sisa karton di sebelah kiri, kanan, dan atas foto adalah 2 cm. Jika foto dan karton sebangun, sisa karton di bawah foto adalah. Oke, perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Nah, kalau dari soal ini kita gambarkan lebih kurang gambarnya seperti ini. Di mana yang paling luar ini itu merupakan sebuah karton. Lalu di karton itu ditempelkan sebuah foto yang letaknya di tengah sini. Yang tengah ini merupakan sebuah foto. Nah, perhatikan lagi.
Sisa karton bagian kiri, kanan, dan atas foto. Kiri, kanan, dan atas foto itu sisanya semuanya 2 cm. Pertanyaannya, berapa sisa karton bagian bawah foto ini? Atau yang sudah kita misalkan sebagai X ini. Nah, bagaimana caranya? Ini sebenarnya juga sangat mudah sekali. Langkah pertama, kebetulan untuk panjang dan juga lebar karton bagian luar ini sudah diketahui. Nah, sekarang tugas kita cari panjang dan juga lebar dari foto yang ada di tengah sini. Perhatikan, panjang foto. Kita cari panjang foto terlebih dahulu. Panjang foto. Caranya, perhatikan. Panjang karton tadi 40. Oke, 40. Kita kurangkan. Kita kurangkan dengan sisi sebelah kanan sini dan juga sisi yang sebelah sini. Dikurangkan 2, dikurangkan lagi dengan 2. 40 dikurang 2 dikurang 2 kita peroleh hasilnya berapa itu? Yaitu 36 cm. Lanjut, sekarang kita cari lebar foto. Sama dengan, perhatikan, lebar karton tadi 60. Oke. Sekarang kita kurangkan lebar bagian atas, oke, sisa bagian atas 2 dan juga sisa bagian bawah sini X. Maka sini kita kurangkan, dikurang 2 lalu dikurangkan dengan X. Sama dengan 60 dikurang 2 hasilnya 58. Oke. Lalu jangan lupa dikurangkan dengan X satuannya cm. Nah, setelah kita mendapatkan panjang foto dan juga lebar foto, maka sekarang barulah kita bisa menyelesaikan soal ini dengan rumus perbandingan yang biasa digunakan pada rumus kesebangunan. Oke, perhatikan. Kita ambil panjang karton terlebih dahulu. Oke, panjang kartonnya 40 per panjang foto. Panjang foto sudah kita cari tadi, yaitu 36. Oke, sama dengan, karena kita ambil tadi karton terlebih dahulu, maka untuk lebarnya juga harus karton terlebih dahulu. Lebar karton yaitu 60. Lebar foto berapa? Sudah juga kita cari tadi, yaitu 58 dikurang X. Sekarang kita kali silang. Perhatikan, 40 dikali 58 dikurang X sama dengan 60 dikali 36. Berapa hasilnya itu? 60 dikali 36 hasilnya 2160. Oke. Lanjut, sekarang kita kalikan 40 yang di luar ini satu persatu ke angka di dalam kurung ini. 40 dikali 58 kita peroleh hasilnya 2320, lalu dikurang 40 kali X hasilnya 40X. Sama dengan 2160. Lanjut. Negatif 40X sama dengan 2160. Lalu perhatikan, positif 2320 pindah ruas ke kanan jadinya negatif 2320. Lanjut, negatif 40X sama dengan 2160 dikurang 2320, itu kita peroleh hasilnya negatif 160. Maka X saja itu sama dengan negatif 160 dibagi dengan negatif 40. Sama dengan negatif bagi negatif hasilnya positif. 160 dibagi 40 itu kita peroleh hasilnya A, 4 dengan satuannya cm. Maka sisa karton bagian bawah foto ataupun nilai X ini yaitu 4 cm. Ini dia jawabannya. Oke, demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.